Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi beberapa channel Kristen yang membahas tentang 2500 kesalahan Al-Qur'an. Di antaranya ada religiologi, Pavel 88, Sang Pencerah, dan lain-lain. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, ESA mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Di dalam artikel ini dikatakan bahwa Saudi writers call for amendment to error in Quran. Jadi mereka bukan orang ini bukan hanya sekedar mengatakan ada kesalahan di dalam terjemahan Al-Qur'an ya, bukan terjemahan yang mereka permasalahkan di sini. Justru Al-Qur'an itu sendiri yang memiliki error ya. Oke, saya share. Nah ini ya. Ya, saya melihat ada Muslim di live chat ya, dan harusnya Muslim bisa membaca ini ya. Ini yang dipublikasikan oleh Memri. Memri ini bukan punya orang Kristen ya. Ini Memri ini medianya yang punya Muslim ya. Bapak Ibu bisa melihat, bahkan mereka punya TV ya sebetulnya. Nah, dikatakan di sini ini ya. Article in Saudi press call to amend thousands of scribal error in the Quran, re-examine Islamic text in light of modern perception ya. Jadi mereka mau, sebetulnya ada sebuah artikel katanya di media masanya Saudi, mereka meminta untuk memperbaiki ribuan error ya, ribuan error penulisan yang kurang tepat di dalam Al-Qur'an, dan kemudian untuk menguji kembali ya, tentang teks bahasa Islam itu ya, atau Islamic text itu ya, atau Al-Qur'an itulah dibilang itu, untuk disesuaikan dengan persepsi saat ini begitu ya. Nah, jadi ketika Pak Dhani mengatakan itu nggak ada katanya ya, itu yang terus dia bilang ya, padahal ini jelas-jelas ada ya, kalau nggak salah di sini itu mereka meminta ini yang saya bilang itu 2500 masalah ya ini ya. Coba saya perbesar. Ini. Mudah-mudahan Muslim membaca ini ya. Jadi ketika Pak Dhani mengatakan itu nggak ada, itu nggak betul itu ya. Nah ini ya dibilang di sini ya. Saudi journalist, the Quranic text as we have now katanya ya, as we have know it contains some 2500 mistakes of spelling and grammar. Nah, ketika saya bilang sama Pak Dhani itu ada masalah grammar, dia bilang nggak ada masalah grammar. Terus saya bahasa Indonesia kan grammar, saya bilang itu tetap bahasa. Lah barulah dia mengerti ya. Coba saya terjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, artinya apa ini? Ini ada wartawan Saudi, dia mengatakan bahwa teks Al-Qur'an seperti yang kita ketahui mengandung 2500 kesalahan ejaan dan tata bahasa. Tidak sesuai dengan zaman, bla bla lah gitu kan. Dan segera direvisi, diubah oleh otoritas Arab Saudi. Ya, ini informasinya supaya lebih jelas sobat. Langsung aja kita simak ya. Tidak berlama-lama lagi ini. Oke sabar. Ya, saya harap bisa kelihatan ini ya. Ini artikel ini dimuat oleh Memri TV ya, Memri ya. Artikel dalam panggilan pers Saudi untuk mengubah ribuan. Ini bukan hanya 1-2 sobat. Ini ada ribuan ya, ribuan kesalahan. Bayangkan saja ini ada ribuan kesalahan loh, bukan satu kesalahan atau 2 kesalahan, tapi ribuan. Bayangkan sobat, suatu kitab suci mengandung ribuan kesalahan di dalamnya. Kira-kira bagaimana tanggapanmu sobat? Ya, itu ada ribuan kesalahan ya dalam Al-Qur'an. Bukan hanya 1, ribuan bro. Itu kitab suci atau kitab karangan itu ya, ribuan. Setelah melihat dan mendengar penjelasan, di sini saya rangkum saja ya menjadi satu. Kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terlihat jelas bahwa artikel yang mereka bawa sebagai senjata untuk menjatuhkan Islam asal ngambil aja seperti menemukan sebuah harta karun. Baik, mari kita tanggapi. Sebuah artikel dari Saudi journalist The Quranic Text
as we know it, contains some 2,500 mistakes of spelling and grammar, atau wartawan Saudi yang berkata teks Al-Quran seperti yang kita ketahui mengandung 2.500 kesalahan ejaan dan tata bahasa yang ditulis oleh jurnalis Saudi Ahmad Hasim tanggal 10 Januari tahun 2020 dan juga seorang peneliti dari Kurdi Irak, Jarjis Gulizada, yang mengatakan bahwa Quran harus diubah. Teks-teks Islam harus dikaji ulang, disesuaikan dengan zaman modern atau seruan untuk menulis ulang Al-Quran. Nah, Ahmad Hasim mengatakan bahwa Al-Quran dalam bentuknya yang sekarang mengandung kesalahan ejaan, sintaksis, dan tata bahasa. Diperkirakan ada sekitar 2.500 kesalahan seperti itu. Itu dibuat oleh panitia yang bertugas menyusun Al-Quran atau panitia yang menyusun dan menulis Al-Quran di zaman Utsman bin Affan, dan termasuk penambahan atau penghilangan huruf dalam beberapa kata atau penggantian satu huruf dengan huruf lainnya dan seterusnya ya. Saya tidak mengutip semua karena kepanjangan. Nah, sekarang begini. Terlepas dari apa yang mereka klaim dan serukan untuk mengubah Al-Quran dari segi teks, ejaan, tata bahasa, dan lain-lain, sempat terlintas di pikiran saya. Apakah mereka ini memang belum mengetahui atau memang tidak mengetahui metode Al-Quran, dasarnya, sejarah penulisannya, dan lain sebagainya? Baik jurnalis Saudi Ahmad Hasim dan juga Jarjis Gulizada, apakah mereka mengetahui kalau Al-Quran itu bukan berdasar pada teks, tapi oral atau hafalan? Dan tradisi hafalan ini adalah bentuk dari pelestarian Al-Quran sejak Rasulullah SAW sampai sekarang ini, bahkan detik ini yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Apakah kedua orang ini mengetahui bahwa para panitia penyusun dan penulis Al-Quran saat pengkodifikasian di zaman Utsman bukan orang yang sembarangan? Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham, dan lain-lain. Mereka adalah para sahabat-sahabat Rasulullah yang selain mereka seorang penghafal, mereka mendapatkan langsung pengajaran dari Rasulullah dalam hal hafalan jika di antara mereka ada yang keliru dalam penyebutan lafalan ayat. Nah, secara logika, masuk akal tidak jika di antara banyaknya sahabat yang menghafal Al-Quran, kemudian mereka mengubah huruf saat penyusunan dan hal itu tidak diketahui oleh para penghafal yang lainnya? Tentu otomatis mereka akan mengetahui hal itu, baik dari segi ejaan, teks, sintaksis. Sintaksis ini ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alamiah, tata bahasa, dan lain sebagainya. Jadi, siapa Anda yang paham saja belum tentu, tapi mengkritik para sahabat Nabi yang memiliki kredibilitas terpercaya dan menyerukan untuk mengubah Al-Quran, apalagi ingin mengubah Al-Quran untuk mengikuti bahasa modern zaman sekarang. Al-Quran tidak akan mengikuti apapun, justru kitalah yang harus mengikuti bahasa dan kultur Al-Quran. Saya analogikan begini. Jikalau pada zaman dahulu sebelum ada EYD atau ejaan yang disempurnakan, banyak sekali huruf yang dihilangkan. Misalnya saja penulisan kata doeloi menjadi dulu, cara menjadi cara, dan banyak lagi. Tapi kesemuanya ini tidak merubah arti. Jika yang berdasar tulisan saja tidak merubah arti, apalagi Al-Quran yang sejak awal tidak berpondasi pada teks, jadi buat apa dirubah-rubah? Jangankan Al-Quran, jika kita melihat teks proklamasi yang asli, terus kita baca sekarang, ya tetap nggak ada bedanya. Apa ada cara bacanya beda? Sejak zaman Soekarno sampai sekarang, cara membacanya juga sama, artinya juga sama. Malah kelihatan blow on jika mereka membaca teks kuno dibaca apa adanya sesuai huruf. Jadi harus dipahami dulu. Seharusnya jika hanya huruf per huruf begitu, domba-domba ini harusnya protes dahulu tulisan-tulisan bahasa Inggris yang masuk ke Indonesia. Misalnya, Coca-Cola dibaca Coca-Cola, Welcome dibaca welcome. Jadi aneh-aneh aja para apologet ini. Bukan seperti nasib kitab umat sebelah, di mana kitab mereka harus direvisi atau diubah terus-menerus untuk mengikuti bahasa dan kultur daerah masing-masing. Udah hasil terjemahan, kemudian diterjemahkan lagi, dan begitu seterusnya. Karena apa? Karena acuan tidak ada, dan konsep kitab adalah teks.
maka pemikiran mereka akan menempatkan standar itu terhadap kitab lain. Contoh, seperti Ahmad Hasyim yang mengatakan bahwa kesalahan terbesar yang dibuat dalam naskah Utsmani 1441 tahun yang lalu adalah di surah 3 ayat 86 yang berbunyi, memang rumah ibadah pertama yang didirikan untuk umat manusia adalah di Bekah, dirahmati dan petunjuk bagi manusia. Menulis kata Bekah, bukannya Mekah. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bekah dan Mekah berbeda? Jelas tidaklah, huruf berbeda, tapi makna atau maksud adalah tempat yang sama. Kalau saya menulis Doeloi dengan dulu, apakah berbeda? Soerabaya dengan Surabaya berbeda? Jelas tidak berbeda. Atau saya menyebutkan begini, di Celebes itu rame ya, di Ujung Pandang itu rame ya, di Makassar itu rame ya. Nah, apakah dari ketiga kata yang saya sebutkan berbeda huruf Celebes, Ujung Pandang, Makassar? Bukan hanya huruf, tetapi kata saja sudah berbeda. Apa berarti memiliki arti atau makna tempat yang berbeda? Jelas tidaklah. Huruf berbeda, tapi memiliki arti atau makna tempat yang sama. Paham gak bro? Jangan ngasal aja. Anda tidak akan pernah bisa sekalipun mencoba untuk mengubah Al-Quran. Nah, ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Sama halnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan jaminan dan menjaga Al-Quran, diturunkan kepada utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat secara oral atau hafalan dari generasi ke generasi sampai sekarang ini, bukankah hal itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa? Makanya artikel Gulizada telah dihapus dari situs web Elap menyusul reaksi marah di media sosial dari pengguna yang menuduh Saudi dan khususnya pemimpin redaksi Elap, Othman Al-Amir, karena kurang ajar dan menghina Al-Quran. Sebagai contoh, akademisi Kuwait Dr. Ahmad Al-Daidi tweet yang mengatakan situs web Elap yang diarahkan oleh jurnalis Saudi Othman Al-Amir menyerukan untuk menulis ulang Quran untuk memperbaiki kesalahan besar dari naskah Utsmani, dan Towards Freedom yang dikenal mengkritik rezim Saudi menyatakan makalah Elap online dikelola oleh Othman Al-Amir, teman dekat Raja Salman dan penasehat putra mahkota Muhammad bin Salman, menuntut untuk menulis ulang Quran dan memeriksa kembali prinsip-prinsip syariah Islam. Satu-satunya yang tersisa adalah mengembalikan berhala ke Ka'bah. Yang seperti inilah contoh manusia yang kurang kerjaan dan nyari penyakit alias troublemaker akibat dari minimnya pengetahuan. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sampai detik ini Al-Quran tetap murni dan tidak berubah. Oke, lanjut lagi ya. Kesalahan ejaan dan tata bahasa yang diungkapkan oleh wartawan Arab itu di sana ya. Dan itu tentang bahasa Arab. Yang disoroti oleh Padani itu, ya itu error itu juga terjadi di Indonesia, Al-Quran yang diadopsi di Indonesia. Oke. Cuma Padani mencoba untuk mengatakan, nah itu sudah secepatnya diatasi begitu ya. Ya itu kan masalah mereka lah ya, itu kan imannya mereka ya. Cuma poin yang mau kita sampaikan di situ adalah bahwa Al-Quran itu punya permasalahan dengan tata bahasa ya. Makanya ketika kita misalnya membaca Al-Quran itu, dan banyak yang mengakuinya ya, itu banyak orang pusing membaca Al-Quran. Kenapa? Karena secara tata bahasa itu bermasalah ya, banyak sekali tata bahasa yang bermasalah ya, sehingga kalau kita baca terjemahan pun banyak sekali tanda kurung disisipkan ya, ada banyak kata-kata yang harus disisipkan untuk bisa memahami apa yang dimaksud di dalam kalimat yang tertulis ya. Jadi ya saya pikir itu sebetulnya sudah cukup memberi clue kepada muslim bahwa apa yang mereka klaim selama ini Al-Quran itu sudah sempurna, tata bahasanya luar biasa. Saya pikir itu hanya sekedar harapan tapi jauh dari kenyataan. Mari kita dengarkan selanjutnya. Tapi kan sekalipun demikian lah. Berikutnya mengenai Al-Quran yang sangat banyak memiliki masalah dalam tata bahasa. Makanya sangat banyak tanda kurung dalam terjemahannya. Nah sekarang saya tanya dulu, yang Anda maksud bermasalah itu bahasa Al-Quran atau terjemahannya? Kan gak jelas Anda itu.
Kalau tata bahasa Al-Quran itu udah benar, sesuai kaidah dan kultur. Terjemahan Al-Quran manapun, baik itu terjemahan di Indonesia, Cina, India, Thailand, dan lain-lain, ini tetap harus berpatokan kepada bahasa asli Al-Quran. Sekarang Anda permasalahkan tanda kurung dalam terjemahan Al-Quran. Semua orang juga mengetahui bahwa tanda kurung itu untuk mempertegas atau memperjelas maksud kata dari ayat. Contoh, ini saya kasih contoh yang umum saja ya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi, dan mereka dalam kurung Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Nah, kata yang di dalam kurung jelas tidak ada dalam kalimat aslinya. Lalu dari mana kata yang ada di tanda kurung itu? Bahkan sebenarnya kata mereka pun sebenarnya tidak ada. Loh, lalu dari mana kata mereka di situ? Dalam kultur Arab, kata qalu ini menunjukkan subjek secara jamak atau mereka. Kalau diterjemahkan secara mentah-mentah, justru ini akan terlihat aneh. Dan mereka berkata, mereka siapa? Kan gak jelas. Makanya diberilah keterangan dalam tanda kurung siapa yang dimaksud mereka dalam ayat tersebut, sesuai konteks yang dibicarakan dalam surat tersebut. Saya tidak akan mengajari tetangga detail soal tasrif dan lainnya tentang metode baca Al-Quran di sini, agar mereka tidak manja dan menghemat durasi. Oke, lanjut. Orang Arab ketika menyebutkan kata qalu, ini mereka sudah paham apa maksudnya, yakni menunjukkan kejamakan. Berbeda dengan kata qala yang menunjukkan subjek yang jelas. Contoh, qala Rasulullah yang berarti Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda. Beda lagi dengan kata qul yang berarti perintah. Contoh, katakanlah Muhammad. Hayo, mau ngomong apa lagi kalian? Kul, ngomong. Artinya, emang komunitas sebelah ini tidak memahami hal seperti itu karena mereka sudah terbiasa dengan terjemahan kitab mereka yang direvisi mengikuti kultur budaya masing-masing negara, daerah. Sehingga kitabnya mengalami kerancuan, polemik yang tidak selesai-selesai, dan kebiasaan mereka ini diterapkan dalam memahami kitab Al-Quran. Keliru coy. Kaedah-kaedah, metode, teknik dalam mempelajari suatu bahasa itu selalu melekat. Begitu juga dengan bahasa Al-Quran yang diakui sebagai suatu karya sastra tertinggi. Jika tidak paham nahwu, sorof, tahrif, qiraat, balaghah, dan lain sebagainya, sebaiknya para apologet cap salib ini berhenti untuk membahas tata bahasa Al-Quran. Sedangkan bahasa dan teks manuskrip mereka sendiri aja masih buta dan gagap. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, jikalau surga ada di telapak kaki ibu, terus nerakanya di mana? Mungkin di bibir kafir bodoh. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.